Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Weida Ilma Aurora. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu masalah sosial. Oke, mengenai masalah sosial, tentu hal yang pertama yang harus kita bahas adalah mengenai definisi apa itu masalah sosial. Masalah sosial ini berasal dari dua kata, yaitu yang pertama adalah kata masalah dan yang kedua adalah kata sosial. Kata masalah ini tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Tiap individu pasti mengalami sebuah masalah dalam kehidupannya. Dan masalah ini terjadi karena keadaan atau realita yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari itu seringkali tidak sesuai dengan harapan ataupun kenyataan. Nah, kalau gitu gimana sih sebuah masalah itu bisa menjadi masalah sosial? Ketika suatu individu mengalami sebuah masalah, kemudian individu lain mengalami masalah yang sama, individu lainnya juga mengalami masalah sama, dan ternyata individu lainnya dan juga individu lainnya itu mengalami sebuah masalah yang sama, maka masalah ini akan menjadi masalah sosial. Dari situlah masalah sosial dapat disimpulkan sebagai suatu kondisi dalam masyarakat yang dipandang berbahaya karena tidak sesuai dengan nilai-nilai dan juga norma yang ada di sebuah masyarakat. Sama seperti masalah yang selalu ada, masalah sosial juga akan selalu ada, dan dia tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Mengapa? Yang pertama adalah karena kebutuhan dalam masyarakat ini tuh tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan ini tuh terbatas. Contohnya nih, kita sebagai masyarakat itu kan butuh yang namanya makan. Tapi kan nggak mungkin kita makan kayak itu aja. Pasti ada kayak keinginan dalam pikiran kita kayak pengen, aku pengen burger, aku pengen pizza, aku pengen ayam mungkin. Nah, tapi dalam membuat burger, pizza, itu kan butuh yang namanya tepung. Tepung asalnya dari mana? Dari gandum kan. Nah, jumlah gandum ini makin lama bisa makin menipis. Sedangkan keinginan masyarakat itu yang pengen burger, pengen pizza tadi kan makin banyak. Udah keinginan masyarakat makin banyak, sedangkan produksi dari gandum ini makin lama makin turun. Otomatis hal ini bisa menjadikan masalah sosial. Dari situlah masyarakat mulai terpikir nih, gimana caranya menangani kebutuhan masyarakat yang makin lama nih nggak terbatas. Sedangkan sumber dayanya nih makin terbatas. Gimana caranya? Kalau dari pangan tadi, masyarakat mulai membentuk suatu kelompok sosial yang kalau di Indonesia tuh namanya ketahanan pangan ya. Yang fungsinya itu adalah untuk mengontrol sumber pangan yang ada di Indonesia tadi, sehingga keinginan masyarakat tuh bisa tetap terpenuhi dengan sumber dayanya tuh bisa diperbarui terus-menerus. Alasan yang kedua adalah karena masalah sosial itu sifatnya seperti bawang, yaitu berlapis-lapis. Kenapa kok sifatnya tuh berlapis-lapis? Karena masalah sosial ini penyebabnya itu banyak sekali, teman-teman. Contohnya nih, bullying. Bullying itu terjadi ketika kita mencoba menguak nih tentang bullying. Itu kita lihat, ternyata terjadi itu karena banyak hal, entah itu perbedaan pandangan, terus juga kekurangan fisik atau mental, dan kemudian mungkin karena adanya perbedaan kasta, dan juga ada perasaan kayak merasa superioritas gitu loh dari orang yang membuli. Jadi kalau kita kaji satu-satu kan nih banyak nih, ada dari perbedaan pandangan, kekurangan fisik, mental, dan lain sebagainya. Makanya itu masalah sosial disebut sebagai seperti bawang yang berlapis-lapis. Oke, masalah sosial gak mungkin terjadi begitu saja. Gak mungkin datang begitu saja. Pastinya ada penyebab mengapa masalah sosial itu terjadi. Penyebab yang pertama adalah karena faktor biologis. Contohnya adalah ketika kemarin kita kan sempat mengalami pandemi COVID-19. Di situ muncul ada kelompok pro terhadap COVID, ada kelompok kontra terhadap COVID. Nah, kedua kelompok ini mulai terjadi masalah sosial ketika mereka itu berantem terus-menerus. Penyebab yang kedua adalah karena faktor ekonomi.
Ketika suatu kelompok masyarakat yang satu ini terlalu kaya, sedangkan yang satunya terlalu menengah ke bawah, akan terjadi kemungkinan masalah sosial ini akan datang. Contohnya nih seperti kesenjangan sosial, yang kaya mulai membuli yang menengah ke bawah, kemudian juga terjadi inflasi, dan kemungkinan kriminalitas juga akan meningkat. Penyebab yang ketiga adalah karena faktor budaya. Kita jelas tahu bahwa tiap masyarakat itu punya budaya yang berbeda-beda. Nah, ketika suatu masyarakat didatangi oleh masyarakat lain yang punya budaya yang berbeda, kemungkinan besar akan terjadi masalah sosial dalam menerima budaya baru tersebut. Penyebab yang keempat adalah karena faktor geografis atau alam. Contohnya nih, ketika terjadi suatu bencana alam, entah itu gempa bumi, gunung meletus, dan lain sebagainya, pastinya akan menyebabkan masalah sosial di mana masyarakat akan kebingungan, harus mencari tempat tinggal kemana, terus juga kehilangan sanak saudara, dan masih banyak lagi. Faktor yang terakhir adalah faktor politik. Contohnya nih, seperti kemarin, sempat terjadi perang antara Ukraina dan juga Rusia, yang pada akhirnya berdampak pada sepinya pasar internasional, terus juga negara-negara di Eropa yang mulai terjadi krisis pangan dan lain sebagainya. Cukup sampai sini penjelasan dari saya. Saya Huwaida Ilma Aurora mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.